Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil, yaitu Injil Lukas. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudari yang terkasih, perintah Tuhan Yesus ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat baik kepada sesama yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti kita, yang membenci kita, dan bahkan yang kita anggap sebagai musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah mengasihi orang yang menyayangi kita. Tetapi bagaimana jika kita dihadapkan dengan seseorang yang mencela, menyakiti, atau memperlakukan kita dengan tidak adil? Secara manusiawi, mungkin kita ingin membalas atau menjauh. Namun, Tuhan Yesus justru mengajarkan hal yang berbeda. Ia mengajarkan kasih tanpa batas, seperti kasih Allah yang murah hati kepada semua orang. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan sempurna dalam mengasihi musuh. Kita ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia tidak membalas dengan kebencian, tetapi justru berdoa bagi mereka. Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitulah kasih sejati, kasih yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain, tetapi berasal dari hati yang penuh dengan belas kasih. Saudara-saudari sekalian, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kemurahan hati, sebagaimana Bapa adalah murah hati. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukannya? Hal pertama adalah kita belajar memaafkan. Ketika kita disakiti, ingatlah bahwa Tuhan sendiri telah lebih dahulu mengampuni kita. Pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan beban dendam dalam hati kita. Terus yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mendoakan mereka yang menyakiti kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang membenci dan menganiaya kita. Berdoa bagi mereka yang membenci kita membantu kita melihat mereka dengan kasih Allah, bukan dengan kebencian. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah melakukan kebaikan tanpa pamrih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 20, yaitu, "Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum." Apa artinya? Kebaikan yang kita berikan bisa saja meluluhkan hati orang yang membenci kita, dan itu harus kita lakukan atau melakukan kebaikan itu tanpa pamrih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita meneladan kemurahan hati Allah dengan mengasihi sesama, terlebih mereka yang sulit kita kasihi. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kita, tetapi biarkan kasih Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.